Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Lala. Kita sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama bersukacita. Tuhan Yesus baik. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah, tinggi, tak teratasi kalam, tak terselami lebar, tak terkelilingi, oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah, tinggi, tak teratasi kalam, tak terselami lebar, tak terkelilingi, oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, Lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, Bertambah-tambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. dalamnya lebih dari laut, Lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah Oh tingginya, kasih Yesus dalamku. dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya Oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku. Nah, benar adik-adik, kasih Tuhan itu bertambah, tambah, tambah terus dalam hidup Kak Lala, dalam hidup adik-adik, dalam hidup kita semua. Sekarang Kak Lala
Kakak mau ajak adik-adik buat sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik semua, tiba saatnya sekarang kita akan memberikan persembahan. Yuk, mari kita persiapkan persembahannya, mari kita berikan yang terbaik, dan kita akan bawa dalam doa. Mari adik-adik yang ada di rumah, persiapkan juga sikap hati untuk berdoa. Yuk, marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur, kami akan memberikan persembahan yang terbaik ya Tuhan. Biarlah apa yang kami beri ini hanya untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan, memperluas kerajaan-Mu, dan ajar kami untuk memberi dengan ketulusan hati. Dan Bapa, kami semua mau belajar akan firman-Mu, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar akan apa yang Engkau ingin beritahu kepada setiap kami Tuhan, supaya kami dapat sejak dari kecil kami boleh belajar seperti apa yang Engkau mau. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, adik-adik sudah siap bukan? Adik-adik juga tetap setia kan? Jangan cuma pas pujian aja, nonton ibadah online-nya, tapi juga sampai firman, sampai nanti selesai. Nah, seperti yang kita mau pelajari pada pagi hari ini tentang kesetiaan. Adik-adik tetap masih setia mengikuti ibadah online kan? Yuk, kita juga siapkan Alkitab untuk kita belajar firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Yuk mari kita buka Alkitabnya di Hakim-Hakim pasal yang ke-6 sampai Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Sudah siap semuanya? Nanti adik-adik bisa minta tolong sama papa, mama, atau kakak untuk membacakan ayatnya. Nah, di Hakim-Hakim ini menceritakan tentang
bangsa Israel dan tentang tokoh bernama Gideon. Di masa itu bangsa Israel sedang mengalami masa yang sangat sedih sekali. Kenapa? Karena bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Padahal sebelumnya bangsa Israel sudah dibebaskan dari Raja Kanaan dan bebas hidup damai selama 40 tahun lamanya. Lama. Tapi setelah sekian lama bangsa Israel lagi dan lagi membuat hati Tuhan sedih dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa sih? Bangsa Israel menyembah patung berhala. Itu yang Tuhan gak suka. Maka Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Hukumannya apa? Bangsa Israel diserahkan ke dalam tangan orang Midian. Selama bangsa Israel di tangan orang Midian, kehidupannya sungguh sangat sedih sekali. Bisa dikatakan di Alkitab bangsa Israel sampai melarat. Jadi saat bangsa Israel sedang menabur di ladang, saat itu orang Midian datang. Orang Midian datang memusnahkan hasil tanahnya, lalu mengambil semua ternaknya. Contoh, ada lembu, ada domba, ada keledai, semuanya diambil. Sampai bangsa Israel setiap hari hidup dengan dilanda ketakutan, hidup sangat menderita sekali. Lalu maka berserulah bangsa Israel kepada Tuhan. Mereka berseru supaya apa? Mereka meminta belas kasihan pada Tuhan. Mereka meminta pertolongan daripada Tuhan. Seperti yang kita ketahui, Tuhan Yesus selalu baik. Seperti yang adik-adik imani, Tuhan Yesus selalu ada bagi setiap kita, anak-anak Tuhan. Saat kita mencari Tuhan, Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Maka Tuhan Yesus mendengarkan doa bangsa Israel. Dan Tuhan Yesus memilih Gideon. Gideon adalah seorang anak muda. Saat Tuhan memilih Gideon pun, Gideon merasa, kenapa aku? Kenapa saya, Tuhan? Padahal Gideon adalah anak paling muda di dalam keluarganya. Walaupun Gideon merasa pesimis, kenapa saya yang dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan Midian, tapi Tuhan meyakinkan Gideon, meyakinkan bahwa Tuhan yang akan menyertai Gideon dan akan membawa bangsa Israel menang dari tangan Midian. Setelah Gideon menerima dan saat Gideon yakin, maka tugas pertama Gideon yaitu meruntuhkan patung berhala dewa Baal itu. Saat meruntuhkannya, Gideon tetap taat, tapi Gideon takut terhadap orang-orang di kota tersebut. Maka Gideon melakukannya pada malam hari. Saat malam hari, Gideon mengajak 10 hambanya untuk meruntuhkan patung Baal tersebut. Setelah diruntuhkan patung Baal tersebut, lalu Gideon pun membawa korban bakaran, korban persembahan kepada Tuhan. Dan Gideon mendirikan misbah untuk Tuhan. Nah, untuk memulai perlawanannya, Gideon mengajak rakyatnya untuk memulai perlawanan terhadap orang Midian. Adik-adik tahu berapa banyaknya orang-orang yang mengikuti Gideon? Bisa tebak? Ada 32.000 orang banyaknya. Sungguh banyak, sangat banyak. Coba kalau bisa dihitung, mungkin di gereja GBI Pahlawan pun nggak akan cukup karena terlalu banyak. Tetapi Tuhan melihat bahwa orang itu terlalu banyak. Lalu Tuhan menyuruh Gideon untuk mengurangi pasukannya. Lalu Tuhan berfirman, siapa yang takut, biarlah mereka pulang. Saat sudah disampaikan, lalu berkuranglah pasukannya. Adik-adik bisa tebak berapa banyak yang pulang karena takut? Sebanyak 22.000 banyaknya. Adik-adik bisa hitung. Dari 32.000 dan dikurangi 22.000 jadi berapa?
10.000. Betul. Nah, 10.000 ya masih banyak. Tapi untuk melawan orang Midian apakah cukup? Karena orang Midian itu banyak sekali. Nah, tapi Tuhan tetap melihat masih terlalu banyak untuk melawan orang Midian tersebut. Tuhan pun masih menyuruh Gideon untuk menyeleksi kembali. Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk turun ke sungai untuk minum. Seleksi yang dilakukan, Gideon disuruh mengamati siapa yang minum dengan cara mengambil air dengan tangannya lalu mendekatkannya ke mulut dan menyeleksi orang yang turun ke sungai langsung menjilat air tersebut seperti anjing, seperti kucing. Nah, setelah diseleksi ternyata tinggal berapa? Adik-adik bisa tahu? Hanya 300 orang yang minum dengan cara mengambil air tersebut lalu didekatkan ke mulutnya. Dan Tuhan yang pakai orang tersebut. Hanya 300 orang. Dari 32.000 menjadi 300 orang. Sedikit, sangat sedikit. Tapi Tuhan yang mau pakai mereka. Kenapa 300? Di sini kita bisa belajar. Tuhan yang akan menyertai bangsa Israel bukan karena banyaknya orang yang melawan bangsa Midian, karena kuatnya orang Israel melawan bangsa Midian, tetapi walaupun dengan jumlah yang sedikit, hanya 300 orang, Tuhan bisa memberikan kemenangan. Dan yang bisa kita pelajari, kita harus taat terhadap apapun yang Tuhan perintahkan. Walaupun mungkin kita yakin dengan 32.000 kita bisa menang, walaupun kita mungkin masih ragu karena bangsa Midian masih terlalu banyak. Tetapi walaupun hanya dengan 300 Tuhan memerintahkannya, kita harus tetap taat. Dan yang bisa kita pelajari pun yang ketiga, segala perkara dapat kita tangguh di dalam Tuhan, karena Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Teman-teman bisa menjadikan ayat itu ayat hafalan di Filipi 4 ayat 13. Karena semua masalah yang kita alami tidak terlebih besar daripada Tuhan kita. Nah, setelah Gideon mengumpulkan dengan 300 orang tersebut, mereka mulai melawan orang Midian pada waktu malam hari. Saat mereka melawan, adik-adik tahu hasilnya seperti apa? Mereka menang atau kalah? Karena mereka mengikuti perintah Tuhan, mereka taat terhadap Tuhan, mereka menang terhadap orang Midian. Walaupun hanya dengan 300 orang, walaupun hanya 300 orang, sangat sedikit. Nah, demikian firman Tuhan, walaupun hanya sedikit, Tuhan yang memberikan kemenangan. Bukan karena kehebatan kita, kehebatan adik-adik, tapi semua karena Tuhan yang menyertai setiap kita. Yang bisa kita pelajari dari firman pagi hari ini, kita harus meneladani bagaimana kesetiaan dan ketaatan Gideon. Gideon yang walaupun dia adalah seorang anak muda, dia yakin saat Tuhan memanggil Gideon, saat Tuhan memilih Gideon, Gideon tetap setia, Gideon tetap taat untuk mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Begitu juga adik-adik juga bisa belajar seperti Gideon untuk setia dan taat. Adik-adik bisa patuh, bisa setia, bisa taat mendengarkan perintah orang tua. Mungkin adik-adik dibilang ini sama orang tua, jangan terlalu sering main handphone. Ayo belajar. Ayo adik-adik suka keseringan main handphone enggak? Jangan lupa untuk belajar. Adik-adik harus patuh terhadap orang tua, mendengarkan orang tua, untuk membuat orang tua adik-adik senang. Nah, adik-adik juga harus patuh terhadap guru. Jangan lupa buat mengerjakan PR-nya. Jangan pernah lupa belajar walaupun adik-adik semua di rumah masing-masing. Nah, adik-adik juga harus patuh terhadap pemerintah. Kenapa? Walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik juga harus patuh terhadap pemerintah. Karena
Karena bangsa Indonesia saat ini sedang sakit. Banyak sekali orang yang sakit menderita COVID-19. Adik-adik juga harus patuh dengan cara seperti yang kita tahu, untuk jaga jarak, untuk menjaga kebersihan, olahraga jangan lupa. Nah, adik-adik harus tetap jaga kebersihan, olahraga terus. Adik-adik bisa bersepeda, adik-adik bisa lompat tali, macam-macam adik-adik bisa berolahraga supaya imun kita kuat. Banyak hal yang bisa kita lakukan dari firman Tuhan pada pagi hari ini yang harus kita lakukan, yang harus kita pelajari. Kita harus tetap setia dan taat kepada Tuhan. Dan walaupun banyak masalah, banyak rintangan yang adik-adik hadapi, Kak Vicky mengajar adik-adik untuk kita tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan Kak Vicky, guru-guru sekolah minggu, bahkan adik-adik di rumah. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Buktinya apa? Ada kesehatan sampai saat ini. Adik-adik mau belajar terus? Yuk kita sama-sama belajar. Yuk kita saling menguatkan, saling menegur teman-teman adik-adik juga. Yuk mari kita tutup ibadah pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa kembali. Lipat tangan, tutup mata. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas firman yang Kau berikan. Kami boleh belajar dari Gideon. Kami belajar untuk kami tetap setia, kami tetap taat terhadap firman-Mu. Apapun yang Tuhan perintahkan, kami mau belajar Tuhan dengan rendah hati untuk mendengarkan akan suara-Mu, mendengarkan akan perintah-Mu. Yesus, ajarlah setiap kami, walaupun Gideon dari sejak masa muda. Kami berdoa juga Tuhan, adik-adik dari sejak masa muda juga sudah mulai mendengarkan, mematuhi perintah Tuhan. Yesus, biarlah dari hari demi hari iman kami boleh bertumbuh, kami boleh semakin yakin, kami boleh semakin percaya. Kami mau Tuhan berjalan bersama-Mu dari hari demi hari. Walaupun banyak permasalahan, banyak tantangan hidup, kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus yang selalu menyertai setiap kami. Yesus, ajar kami untuk kami dapat menjadi berkat. Ajar kami untuk kami dapat menjadi terang, cahaya, garam, menjadi dampak di mana sekeliling kami berada. Kami dapat menjadi dampak untuk orang tua kami dapat menjadi dampak untuk teman-teman kami. Kami menjadi contoh yang baik. Dan biarlah mereka dapat melihat bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami dari hari demi hari mau belajar akan firman. Dan kami akan menutup ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.